Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam Suara Gembala Gereja Masihi Injili di Bolaang Mongondo. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan yang menjadi tema, mengasihi musuh, mungkinkah? Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Maka setiap orang percaya haruslah menjadi perwujudan kasih Allah. Jika kepada kita dipertanyakan, mengasihi musuh, mungkinkah? Maka jawabannya adalah iya. Karena sudah menjadi keharusan sebagai wujud tanggung jawab iman kita adalah untuk mengasihi. Jikalau Allah mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Mengasihi sesama harus didasarkan atas kasih Allah. Apabila kasih terhadap sesama dilepaskan dari kasih Allah, kasih bisa terkontaminasi dengan berbagai motivasi yang tidak murni. Mengasihi untuk menerima, mengasihi demi popularitas, mengasihi agar disorot oleh media. Saudara-saudara, adalah baik untuk kita mengasihi yang memang lahir dari iman yang benar di hadapan Allah yang adalah kasih. Karena aktivitas Allah adalah aktivitas kasih. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan di dalam kasih. Allah memerintahkan di dalam kasih. Dan ketika Allah menghakimi dan mengadili, Allah pun mengadili di dalam kasih. Dengan perkataan lain, kehidupan kita semua ada di dalam genggaman kasih. Menghirup udara kasih. Berada di dalam atmosfer kasih. Oleh sebab itu, yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan terhadap sesama adalah kasih. Mengasihi, bersih dari segala macam polusi atau motivasi yang bertentangan dengan kehendak dan hakikat Allah yang adalah kasih. Hanya dalam terang kasih itulah kita bisa memahami ajaran Yesus dan menyadari sebuah kebenaran bahwa mengasihi sesama itu sulit dan tidaklah gampang, tetapi menjadi sebuah keharusan, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menuntun kita pada kerendahan hati yang tulus. Dalam terang kasih ini juga, kita memahami ajaran Yesus dalam ucapan bahagia untuk tidak saja mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi musuh. Dengan mengasihi musuh, kita pun akan mampu mendoakan mereka yang menganiaya kita. Saudara-saudara, hanya kasih Allah yang terjelma di dalam diri Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk mengasihi secara benar. Kita tidak bisa memberikan kepada orang lain kalau kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau tangan kita kosong. Kita tidak dapat mengasihi musuh kita, apalagi berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, jika kita tidak membuka hati untuk dijamah di dalam kasih Allah. Adalah mustahil kita bisa mengasihi secara benar kalau kita belum menerima atau merasakan kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang ajaib itu di dalam kehidupan. Sebagai orang percaya, kita tetap tertantang untuk selalu menjadikan kasih kepada Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akhirnya, kasih Allah menjadikan hidup dan kehidupan kita menjadi berarti. Terpuji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Amin.